Kembali lagi melanjutkan materi kita di sejarah fashion. Kita masuk ke pertengahan abad 20 ya. Kita udah masuk ke tahun 60-an dan 70-an. Di 60-an itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh fenomena baby boom yang kemarin sudah kita bahas di tahun 50-an, dimana pada akhirnya remaja itu punya peranan besar dalam kehidupan sosial gitu ya. Jadi pada akhirnya dari tahun 50-an akhir, 60-an, 70-an dan seterusnya itu yang mempengaruhi aspek-aspek sosial itu kebanyakan adalah kelompok-kelompok anak muda atau kelompok remaja, karena balik lagi ya, gara-gara baby boom, remaja di tahun 60-an, 70-an itu populasinya lebih banyak dibandingkan orang dewasanya. Jadi mereka punya keputusan yang kuat, pengaruh yang kuat dalam kehidupan. Ini sebenarnya tercermin dari tren-tren yang lahir dari tahun 60-an ke atas ya, 60-an dan seterusnya gitu. Makanya di tahun 60-an dan 70-an kita kasih judul Rock and Roll Hall of Fame. Karena fashion pada era ini masih sangat terpengaruh dengan era peralihan dari Perang Dunia Kedua, tapi juga sangat menekankan posisi anak muda di sini gitu ya. Anak muda lebih peka terhadap kebebasan berekspresi dan menggunakan fashion sebagai statementnya mereka, sebagai positioning di mata masyarakat atau di kelompok-kelompok. Sebenarnya dari sini tuh ada tambahan lagi fungsi pakaian atau fungsi fashion ya, yang sebelumnya di awal-awal kita sudah bahas bahwa fashion itu adalah pakaian itu berfungsi sebagai penutup tubuh, melindungi diri, kemudian menarik lawan jenis, sebagai identitas dan seterusnya ya. Tapi setelah perkembangan zaman pada akhirnya fungsi pakaian itu bertambah ya, selain pembeda kasta atau pembeda kelas yang selama ini sudah kita pelajari gitu ya, dari tahun 60-an, 70-an dan seterusnya, ternyata kita bisa melihat bahwa pakaian yang kemudian kita sebut sebagai fashion itu juga bisa menjadi sebuah statement atau satu ranah komunikasi nonverbal ya. Kemudian jadi identitas juga masih sangat kuat, positioning dalam masyarakat, kemudian jadi satu acuan dari kelompok tertentu dan seterusnya. Fashion di era ini terbentuk dari kejenuhan dan budaya anak muda dalam merespon kondisi baik ekonomi, politik, sosial, dan seterusnya. Budaya anak muda atau youth culture pada saat itu sangat bersifat mutual, mulai dari seni rupa, musik, fashion, desain, dan aktivisme. Jadi ini juga mendukung teori bahwa fashion itu kan tidak berdiri sendiri ya. Fashion itu selalu terkait dengan gaya hidup orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang dibentuk dari bagaimana cara mereka menyukai musik, apa yang mereka tonton, nongkrong kemana, makan apa gitu. Kemudian desain seperti apa yang disukai, barulah kemudian akhirnya masuk pada apa yang mereka gunakan, apa yang mereka kenakan. Fashion seperti apa sih yang mereka gunakan untuk menjadi bagian-bagian dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, pada akhirnya fashion itu tidak berdiri sendiri, bahkan bisa jadi fashion itu adalah hasil dari apa yang terjadi di sekitarnya. Kita mulai di tahun 60-an. Tahun 60-an adalah fashion yang mencerminkan penolakan akan konvensi dan sopan santun dari era sebelumnya, terutama anak muda ya, karena anak muda tuh pada akhirnya punya ranah tersendiri.
kemudian punya perspektif tersendiri, punya minat tersendiri gitu, yang akhirnya itu membuat ada satu gaya khusus di pakaian-pakaian anak muda, sangat berbeda dengan apa yang dipakai oleh orang dewasa yang cenderung lebih konservatif. Orang dewasa itu cenderung lebih suka bertahan menggunakan gayanya Dior, new looknya yang kemarin gitu ya. Sedangkan anak muda ini, setiap kelompok itu punya gaya busana yang berbeda, unik dan menarik gitu. Pakaian yang awalnya mohon maaf. Pakaian yang awalnya dibagi berdasarkan siapa yang memakainya, seperti wanita, pakaian wanita atau pakaian pria gitu ya. Kita kan selalu bahas berdasarkan gender gitu ya. Orang wanita dewasa itu pakaiannya seperti ini, pria dewasa itu seperti ini, barulah terakhir kita bahas anak-anak. Tapi dari tahun 60-an, garis pemisah antar gender ini mulai terlepaskan. Hal tersebut karena banyaknya pakaian yang unisex seperti jeans denim yang bisa dipakai oleh wanita dan pria gitu ya. Pada akhirnya kita tidak lagi membahas pakaian wanita seperti apa, pakaian prianya seperti apa. Mulai sekarang kita nggak bahas kayak gitu lagi, tapi kita akan bahas lebih pada kelompok ini gayanya kayak gimana sih, atau subculture ini tuh gayanya seperti apa sih. Subculture itu adalah kelompok kecil dalam satu kebudayaan besar. Jadi dalam kebudayaan kita yang besar ini nih gitu ya, di dalamnya itu kan ada kelompok-kelompok tertentu. Nah, kelompok itu yang kemudian kita kedepannya akan kita sebut sebagai subculture. Nah, kelompok-kelompok di tahun 60-an, 70-an dan seterusnya itu kebanyakan memang dibentuk oleh remaja-remaja. Tidak seperti era tahun 50-an di mana fashion Amerika begitu berjaya. Tahun 60-an itu Amerika mengalami penurunan dalam kehidupan dan berpengaruh juga ke dalam perkembangan fashionnya akibat invasi Amerika ke Vietnam. Jadi Amerika itu merasa bahwa harus selalu ada yang ditaklukkan ya. Di tahun 60-an ini mereka fokus pada invasi pada ke daerah Vietnam. Jadi fokusnya bukan lagi di perkembangan sosial dan fashion gitu, tapi lebih pada perang Vietnam. Dan di sisi lain gitu ya, di belahan bumi lain, di Inggris, gerakan anak muda ini berkembang sangat pesat. Maka di tahun 60-an arah fashion itu pada dekade ini berpusat di Inggris. Dibuka oleh adanya satu band yang fenomenal, sangat-sangat populer, disukai oleh hampir seluruh manusia di dunia ini, yaitu The Beatles. Membawa atau melanjutkan gaya Elvis Presley sebenarnya ya, rock and roll tapi dengan gaya yang lebih dengan ciri khas Inggris banget gitu. The Beatles Effect, tren The Beatles Effect itu sangat-sangat berpengaruh besar terhadap remaja di tahun 60-an awal, bukan cuma di Inggris tapi di seluruh dunia ya pada saat itu. Karena sejak dimulainya Beatles merilis single-singlenya, debutnya gitu ya, dengan satu lagu, kalau kalian pernah dengar I wanna hold your hand gitu. Nah, dari situlah The Beatles tuh meledak dan pada akhirnya seperti idol zaman sekarang gitu ya. Apapun yang dipakai, apapun yang melekat pada mereka itu menjadi tren, termasuk pada fashionnya. Yang biasa mereka gunakan itu adalah Nehru jacket seperti ini, seragam gitu ya, berempat. Dan Nehru jacket pada akhirnya jadi populer juga di kalangan anak muda karena banyak sekali yang memang ingin menyerupai personil-personilnya The Beatles, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti ini.
kemudian gaya rambut, cara bernyanyi, cara mereka memegang gitar bahkan gitu ya. Itu sangat-sangat diikuti sekali gitu. Nah, kemudian mereka juga mempopulerkan turtleneck ya. Jadi sebelumnya itu turtleneck itu jarang sekali digunakan. Tapi setelah kemunculan The Beatles dengan turtleneck putihnya gitu ya, turtleneck putih, turtleneck hitam, krim dan seterusnya, akhirnya turtleneck itu jadi populer di tahun 60-an. Kemudian gaya rambut mop top yang seperti kalian lihat di depan ini gitu ya, terutama Ringo Starr nih, itu jadi populer sekali gitu. Jadi saya rasa sih kalian udah familiar lah ya sama The Beatles ini. Lagu-lagunya juga nggak ada yang gagal, kayak semuanya enak dan terdiri dari 4 personil. Ada John Lennon, Paul McCartney, ada Ringo Starr, sama satu lagi George Harrison. Nah, kemudian selanjutnya ada subculture lain atau kelompok lain yang kemudian menamakan dirinya adalah mods. Mungkin pernah lihat lambang atau logo seperti ini. Iya, kalau sekarang lihat ini, kalian harus relate logo atau lambang ini tuh dengan subculture mods yang disebut dengan mods atau modern. Biasanya kalian akan banyak melihat logo-logo atau lambang-lambang ini tuh di motor ya, di motor Vespa, di helm orang-orang pengendara Vespa biasanya. Nah, mods atau modern merupakan sebuah lifestyle atau gaya hidup yang terbentuk di Inggris sebagai gaya hidup yang dianut oleh kalangan working class atau kalangan pekerja buruh tapi remaja gitu, remaja pekerja. Mod sendiri sebagai sebuah fashion statement para working class yang bergaya dandy dengan setelan jas, mengendarai skuter, rambutnya klimis, dan sepatu mengkilat. Juga wanita yang memakai dress dengan aksen geometrikal yang kuat yang menunjukkan bahwa mereka bisa bergaya seperti elitis. Jadi memang ada satu kecenderungan orang-orang tuh meremehkan para remaja yang bekerja gitu karena tidak kuliah. Mereka lebih memilih bekerja karena kebutuhan ekonomi dan seterusnya ya, karena memang kebanyakan mereka dari kalangan menengah ke bawah gitu. Tapi para worker ini, para pekerja ini, karena memang masih muda, masih menggebu gitu ya, mereka nggak terima diremehkan seperti itu, dan akhirnya mereka berkumpul dan memutuskan untuk bergaya dandy. Jadi mereka mengadaptasi atau mengadopsi gaya yang biasa dipakai oleh kaum elitis atau kalangan menengah ke atas. Jadi gayanya tuh gaya-gaya yang terlihat seperti orang kaya ya gitu, image kelas atas gitu. Mereka menggunakan setelan jas dengan sepatu Van Taufel yang mengkilat gitu ya. Mereka punya kendaraan sendiri dengan mengendarai skuter, rambutnya ditata, disusun serapih mungkin dengan rambut klimis gitu ya. Terus kalau yang wanitanya, yang cewek-ceweknya, the girls-nya itu pakai dress gitu, bahwa sebagai satu sindiran yang sarkas bahwa satu bentuk satir kalau mereka sebagai working class juga bisa sama levelnya dalam fashion dengan orang-orang kelas atas gitu. Padahal basicnya mereka adalah dari kalangan menengah ke bawah, dari working class gitu ya. Nah, para pekerja ini biasanya berkumpul di satu jalan namanya Carnaby Street di London. Ya, itu satu distrik
yang membentuk gaya hidup mods. Nah, jadi kalau misalnya anak mods nih, banyak kok di Bandung yang mereka memilih untuk jadi anak mods gitu ya, ikut-ikutan gaya mods gitu. Nah, jadi buat anak-anak mods itu, karena Street itu seperti tempat mereka umroh gitu. Jadi biasanya mereka pengen banget ke London, ke Inggris, terus mereka akan datang ke Carnaby Street sebagai tempat kelahiran si mods ini. Awalnya cuma nongkrong-nongkrong doang, kayak ngumpul di pinggir jalanannya gitu ya, di di kafe-kafe di sepanjang jalan Carnaby Street, terus motornya diparkirin di depan jalannya ini gitu ya. Tapi dari situ kemudian terbentuklah kultur yang kuat dari si mods ini, yang tadinya cuman ngumpul aja, pada akhirnya banyak butik-butik yang kemudian terbentuk di Carnaby Street ini. Dan butik-butik itu mereka lah yang menyuplai penampilannya si anak-anak mods ini. Ada beberapa desainer yang populer ya, seperti Mary Quant. Dia itu punya channel ke pabrik-pabrik tekstil, sehingga punya akses mendapatkan tekstil dengan harga yang murah. Dari situlah pada akhirnya si workers ini atau para buruh ini bisa mendapatkan tampilan atau item-item fashion yang terkesan mewah tapi dengan harga yang affordable gitu. Ini gayanya seperti ini ya untuk yang lebih modern. Gaya-gayanya gaya-gaya formal seperti ini. Jadi kalau selintas kita nggak akan bisa lihat mereka itu sebenarnya workers atau buruh pabrik gitu ya. Nih seperti ini. Kemudian ditambahkan juga biasanya di saat musim dingin itu mereka menggunakan parka, sejenis jaket yang sangat identik dengan jaket orang Inggris seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Mungkin kalian juga punya di rumah nih jenis parka ini. Ada yang pakai hoodie, ada juga yang tidak menggunakan hoodie. Nah, karena orang Inggris tuh ras yang kuat dan superior ya, mereka tuh merasa mereka tuh lebih unggul daripada yang lainnya, makanya mereka sangat proud sekali dengan negaranya. Dan biasanya ada gambar-gambar yang disematkan atau ditempelkan pada parkanya mereka, seperti bendera-bendera Inggrisnya mereka, kemudian logo atau simbol modsnya sendiri, atau ada satu band yang identik dengan subculture mereka yang dinamakan The Who ya. Nah, The Who ini adalah juga icon yang cukup penting dalam menyebarkan tren mods ini ke masyarakat atau ke anak muda yang lebih luas. Karena pada akhirnya orang Amerika, remaja-remaja Amerika pun menganut subculture mods ini dari musiknya The Who ini. Nah, kemudian si subculture mods ini juga identik dengan skuter seperti ini ya. Tapi kalau dulu itu skuter yang paling populer itu mereknya Lambretta ya. Kalau sekarang kan Vespa. Anak-anak mod sekarang tuh pakainya Vespa. Tapi kalau zaman dulu itu mereknya Lambretta, sama-sama dari Italia juga. Mereka bisa membeli skuter Lambretta ini karena pada masa itu skuter Lambretta itu terjangkau bagi mereka gitu. Jadi di kelas skuter itu ini paling murah. Jadi mereka bisa beli, dan alasan mereka pakai skuter pun sebenarnya karena mereka worker atau pekerja buruh gitu ya, dimana banyak dari mereka yang jam kerjanya itu malam, terus double decker itu nggak beroperasi gitu ya, si public transportationnya udah nggak
sudah tidak beroperasi, akhirnya mereka mau tidak mau harus punya kendaraan sendiri, dan pada akhirnya mereka memutuskan menggunakan skuter Lambretta ini yang saat itu terjangkau bagi mereka, tapi kemudian pada akhirnya itu jadi sebuah identitas. Jadi kalau mau jadi anak mods nih harus punya skuter Lambretta ini. Kalau sekarang harus punya Vespa ya, walaupun harganya mahal. Vespanya bukan Vespa yang ngaco-ngaco kayak di jalan kan suka ada Vespa gembel atau apa gitu ya. Enggak, bukan Vespa yang kayak gitu, tapi Vespa yang cukup baik. Dan skuter Lambretta di tahun 60-an itu juga anak mods ini identik dengan spion yang banyak seperti ini. Jadi karena mereka tuh suka konvoy, suka di jalan tuh berkumpul terus kemana gitu ya, konvoy kayak gimana sih anak muda zaman sekarang juga sama kan. Dulu tuh mereka juga suka kayak gitu. Terus ada di suatu momen banyak yang diberhentikan polisi kayak ditilang gitu karena banyak dari mereka yang tidak menggunakan spion si motornya ini. Nah, pada akhirnya untuk merespon hal tersebut, setelah itu setiap konvoy mereka akhirnya menggunakan spion yang banyak, nggak cuma 2 tapi banyak, dan sangat statement banget ya supaya ngasih lihat ke polisi, kemarin kita ditilang gara-gara nggak pakai spion kan, gitu kesannya. Nih kita kasih spion yang banyak, dan pada akhirnya ini juga jadi ikonik banget gitu bagi anak mods. Itu biasanya memang spionnya lebih dari 2. Salah satu band yang berjasa mengangkat culture mods ini adalah The Who ya, yang tadi saya sudah bilang. Itu boleh nanti didengerin kalau tertarik nih. Mereka masih ada juga, tapi tinggalnya di Amerika kalau sekarang ya. Gitu. Itu tadi kita bahas secara keseluruhan ya, dan lebih condong pada bagaimana remaja laki-lakinya berpakaian. Kalau remaja perempuannya itu yang tadi saya bilang, mereka lebih menggunakan dress, line dress seperti ini, gaun-gaun sederhana sebenarnya, tapi menggunakan aksen yang kuat seperti pop art dan op art. Nah, pop art itu adalah salah satu ya, aliran seni rupa dari tahun 50-an yang dikembangkan oleh Andy Warhol, kalau kalian pernah dengar, yang mengedepankan warna-warna kontras ya. Nah, itulah yang kemudian diadaptasi oleh gaun-gaun mods di tahun 60-an justru dengan warna-warna kontrasnya seperti ini, pop art. Kemudian juga populer di tahun 60-an yang namanya paper dress. Paper dress itu memang gaun kertas ya, kalau kalian merasa aneh, tapi sempat ada tren di mana gaun itu terbuat dari kertas seperti ini. Yang kalian lihat di depan kalian itu adalah gaun yang terbuat dari kertas. Jadi ada masa di mana remaja itu suka party, kemudian ya memang dalam budaya konsumerisme gitu ya. Jadi setelah party itu mereka bisa membuang pakaiannya dengan cara meremasnya seperti kertas, karena memang basicnya dari kertas gitu ya, dibuang, terus nanti mereka beli lagi paper dress yang lain. Nah, karena paper dress itu sekali pakai terus buang, pada akhirnya secara artefak itu kurang ada yang bisa disimpan gitu ya. Makanya ada beberapa yang masih tersisa seperti yang ini. Pada akhirnya ini jadi artefak yang hanya ada di museum saja. Bahkan dalam memegangnya aja kita tuh harus hati-hati dan harus memakai sarung tangan gitu ya, seperti memegang buku-buku kuno gitu kan, supaya
tidak banyak tercemar oleh tangan manusia. Dan ada beberapa koleksi dari kolektor fashion yang kebutuhannya sebenarnya untuk syuting film-film Hollywood dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya paper dress ini masih ada tapi sangat dijaga sekali karena artefaknya itu cukup langka. Nah, dalam dunia fashion sebenarnya paper dress itu bukan hal yang aneh ya, karena ada beberapa desainer juga yang pernah mengeluarkan koleksi paper dress. Tapi ya balik lagi, pada akhirnya ini bukan pakaian yang untuk dipakai sehari-hari, lebih pada collectible item gitu. Bahkan bra dan panties pun sebenarnya ada yang dari paper, dari kertas yang tujuan awalnya memang sekali pakai gitu ya. Nih seperti ini. Kemudian ada juga motif op art. Jadi selain pop art yang digunakan oleh dressnya anak mods gitu ya, ada juga op art. Op art ini adalah optical art atau optical illusion art. Gaun-gaun yang sebenarnya membingungkan, ada ilusi optiknya gitu ya, tapi mereka tuh suka banget sama bentukan-bentukan seperti ini. Nah, biasanya monokrom dengan pattern optical illusion dengan aksen-aksen atau motif-motif geometrical gitu. Seperti ini juga. Motif ini adalah motif Piet Mondrian. Piet Mondrian itu adalah satu seniman yang melukis dengan cara sangat geometrikal sekali. Nah, ini contoh. Sebenarnya lukisannya tuh plek-plekan kayak gini gitu, tapi ini diadaptasi di sebuah pattern fashion gitu ya, yang pada akhirnya disebut dengan Mondrian pattern. Geometric black and white itu juga bagian dari identitas anak mods di tahun 60-an untuk wanitanya. Ini yang tadi saya bilang bahwa ada satu desainer mods yang populer yaitu Mary Quant. Mary Quant ini banyak sekali menciptakan gaya-gaya mods untuk anak muda di London ya. Dia juga punya butik di Carnaby Street. Kemudian Mary Quant ini adalah orang yang menciptakan miniskirt. Jadi kalau sebelumnya tidak pernah ada rok yang sependek ini, maka Mary Quant dalam kebebasannya akhirnya menciptakan rok yang sependek ini. Memang dalam penciptaan rok mini gitu ya di tahun 60-an itu gak mudah, karena bagi masyarakat di tahun 50-an, 40-an ke belakang, kita kan sudah membahas bahwa masih sangat tabu wanita itu memperlihatkan kulit kakinya gitu ya, karena memang dalam aturan agama Nasrani pun tidak boleh terlalu banyak memperlihatkan aurat gitu ya. Nah, di sini tuh ya karena adanya kebebasan remaja, ya udah yang penting oke gitu, yang penting keren. Akhirnya Mary Quant ini menciptakan mini skirt, rok mini, dan juga gaun-gaun mini seperti ini. Tentu banyak pertentangan ya di masyarakat yang tadi saya bilang, karena adanya kontroversi dari gereja gitu ya, yang kontra terhadap penciptaan rok mini. Kemudian masyarakat yang cukup konservatif gitu, mereka menolak adanya rok mini ini. Tapi kemudian anak muda itu bisa melawan itu karena mereka punya kebebasan, mereka punya sisi rebel gitu ya, rebel banget, terus pengen dianggap apapun yang mereka pakai diizinkan dan seterusnya gitu ya. Pada akhirnya walaupun ada kontra terhadap rok mini, tapi mereka berani menyuarakan keinginan dan haknya dalam berpenampilan. Jadi sangat
sering terlihat gitu ya di era 60-an bahwa anak muda itu turun ke jalan, terus mereka protes gitu atas aturan tentang rok mini, bahwa mereka mendukung rok mini gitu. Tapi yang menarik ada laki-laki juga ya di antara protestan ini yang pengen bisa tetap menggunakan rok mini. Saya pikir mungkin bukan karena mereka pengen pakai, tapi mungkin mereka cukup menikmati juga. Kemudian di tahun 60-an ada satu icon mods yang paling terkenal. Kalian mungkin pernah lihat wajah ini karena populer banget. Supermodel pada tahun 60-an namanya Twiggy. Twiggy ini adalah satu icon yang kuat dari Inggris dengan gaya modsnya, dan banyak sekali gadis-gadis mods itu pada akhirnya mengadaptasi gaya yang digunakan oleh si Twiggy ini, gaya make upnya, gaya rambutnya, gaya pakaiannya, semuanya gitu. Dan akhirnya make upnya Twiggy juga jadi make up, identitas make up anak mods gitu, dengan mata yang dibuat lebih besar gitu ya, lipstick nude, rambut klimis, dan seterusnya. Nih, bagian mata memang lebih difokuskan gitu ya, bagaimana membuat mata itu seperti lebih besar kayak gini. Kemudian kalau kalian masih ingat, di tahun 50-an itu ada subculture rockers yang pakaiannya itu style fashionnya dia pakai t-shirt, kemudian pakai jaket kulit, pakai celana jeans, pakai boots atau converse gitu ya. Nah, di tahun 60-an subculture rockers itu adalah musuh bebuyutan dari subculture mods ini. Jadi si rockers ini tuh identik dengan leather jaket kulit, t-shirt, kemudian jeans gitu ya, motor-motor custom seperti ini tuh, motor-motor customize gitu seperti Cafe Racer dan seterusnya. Sedangkan anak mods ini tuh gayanya berkebalikan banget. Mereka lebih rapi, lebih klimis gitu ya, dengan menggunakan skuter. Itu tuh mereka tuh kayak subculture yang bener-bener beda aja gitu. Pada akhirnya mereka kalau ketemu itu anak muda ya, kalau ada perbedaan, kemudian dua-duanya kelompok yang besar, pasti selalu ada pertikaian gitu ya. Nah, ini pun yang terjadi di tahun 60-an, di mana mods itu selalu berantem sama anak-anak rockers. Jadi kalau mereka ketemu nih lagi berkumpul, pasti deh berantem, kayak tawuran remaja gitu ya. Kadang juga suka pakai motornya masing-masing gitu. Di masing-masing subculture itu kayak berantem di jalanan lah gitu, kayak gini, walaupun kesannya bercanda gitu ya. Tapi memang si kasus tawurannya si anak mod sama anak rocker ini sampai-sampai jadi satu isu yang besar ya, karena ada di satu momen mereka itu tawuran besar-besaran dan akhirnya jadi banyak korban, dan jadi isu nasional bahwa mereka tuh harus dibubarkan gitu. Mods dan rocker tuh akhirnya polisi tuh turun tangan, pemerintah itu turun tangan untuk membubarkan subculture anak muda yang ada di London pada saat itu. Makanya mods itu sebenarnya sempat hilang ya, karena dilarang oleh pemerintah, sampai nanti di tahun berikutnya
di beberapa abad berikutnya itu kembali muncul lagi setelah adanya film judulnya Quadrophenia yang membahas kembali tentang mods. Dari situ tuh kayak anak-anak mods itu kembali semangatnya dan akhirnya mods kembali hadir. Kemudian subculture selanjutnya ada skinhead, mungkin pernah dengar ya. The original skinhead, sebuah jalan hidup katanya, a way of life. Jadi ada bagian dari working class yang lain, remaja gitu yang tidak sepaham dengan anak-anak mods gitu, dengan gaya yang parlente gitu. Mereka ada kelompok yang nggak suka kayak gitu. Dia membentuk subculture yang lain atau kelompok yang lain, yaitu si skinhead ini. Mereka berasal dari working class ya, anak muda yang suka banget ke klub, dengerin musik reggae dan ska gitu ya. Terus mereka pencinta banget sepak bola, apa ya istilah, hooligan gitu ya, pencinta bola Inggris. Mungkin akan terpecah juga sama klub-klub bolanya yang mereka suka gitu ya. Mereka pakai celana jeans ketat, kemudian pakai bomber jacket, kepalanya harus pelontos tentu karena namanya skinhead juga gitu ya. Dan mereka pakai boots sebagai identitas penampilannya. Dr. Martin ya. Di sini Dr. Martin mulai digemari dan menemukan pangsa pasar baru di kalangan anak muda. Dari sinilah Dr. Martin itu jadi cukup naik daun, sampai kalau sekarang itu harganya luar biasa mahal ya, cukup mahal lah gitu. Nah ini gayanya skinhead ya. Mereka pakai skuter, tapi skuternya tuh nggak yang lebay, lebih pada skuter sederhana. Kemudian mereka tuh identik dengan polo shirt, tapi brandnya harus Fred Perry kalau kalian tahu nih, dengan lambang atau logo seperti itu, Fred Perry. Kemudian pakai jeans ketat dan pakai boots ya. Ini lebih detailnya, nanti kalian bisa lihat di PDF-nya. Skin dari skinhead ya. Kepalanya tentu pelontos, kemudian mereka pakai bomber jacket dengan patch-patch yang bermacam-macam, kebanyakan American flag gitu ya, bendera Amerika. Si patchnya sendiri untuk membedakan mereka dengan subculture mods, karena kalau mods itu patchnya kebanyakan bendera Inggris kan ya. Kalau mereka akhirnya lebih memilih menggunakan bendera Amerika. Kemudian polo shirt Fred Perry, mereka juga pakai tato, beberapa tatonya juga sebagai identitas seperti tato cross yang ada di lengannya gitu ya, di tangannya maksudnya. Kemudian mereka pakai jeans ketat, kadang mereka pakai knuckles itu besi seperti cincin yang ditaruh di 3 jari telunjuk, jari tengah dan jari manis gitu ya. Nah, knuckles ini gunanya untuk kalau berantem itu supaya tonjokannya lebih damage gitu, karena mereka tuh skinhead tuh suka banget berantem, terutama kalau pertandingan bolanya kacau atau ada salah satu klub yang kalah terus nggak terima, mereka pasti tawuran. Tapi tawurannya tuh sesama pencinta klub sepak bola gitu, cuma beda klub doang. Jadi kayak kalau di sini kayak Persib lawan Persija gitu ya, kalau ada salah satu yang kalah kan pasti berantem. Si skinhead juga sama, jadi mereka selalu pakai knuckles kemana-mana karena mereka udah siap aja mau berantem gitu. Terus
mereka pakai braces itu tali ini nih yang putih ini ya. Kemudian mereka pakai Levi's jeans yang cukup ketat. Kemudian pakai Dr. Martin yang tinggi ya, yang biasanya tuh 12 holes atau 12 lubang ke atasnya seperti ini. Contoh dari skinhead nih, bomber jacket, kemudian celana yang ketat, rambutnya plontos, terus pakai sepatu boots, Dr. Martin gitu ya. Ini skinhead banget sih, kayak gini. Emang muka-muka tukang berantem itu kelihatan banget ya. Ini skinhead perempuannya. Walaupun sepertinya mereka gak pelontos, tapi skinhead itu biasanya pinggiran rambutnya itu dipelontosin. Jadi kalau secara fashion sih hampir mirip ya. Mereka pakai bomber jacket juga, pakai celana jeans, tartan gitu. Rambutnya ada yang pelontos, kalaupun enggak biasanya, tapi di dalamnya itu ya, tahu nggak? Pernah lihat nggak model rambut skinhead di cewek tuh, jadi kelihatannya panjang tapi sebenarnya di atas telinganya, di bagian pinggiran kepalanya itu botak gitu. Mereka juga pakai Doc Mart, tapi kalau untuk perempuan biasanya pakai Doc Mart yang 6 hole ya, 6 lubang, jadi pendek gitu. Nah, selain itu ada science fiction atau space look, gaya-gaya space look di tahun 60-an. Gaya space look ini adalah gaya yang unik dan nyentrik nih di akhir tahun 60-an, dimana ada fenomena buku dan televisi seperti TV series atau movie-nya itu mengangkat science fiction tentang cita-cita manusia keluar angkasa gitu. Kayak adanya Star Trek, Star Wars, itu kan dari tahun 60-an juga gitu ya. Kemudian banyak buku-buku science fiction juga yang memang menceritakan sebuah pengalaman atau adventure keluar angkasa gitu ya, dengan teknologi yang mereka pikir saat itu sudah bisa keluar angkasa gitu ya. Nah, pada akhirnya ini membentuk satu style atau subculture juga yang sangat menggandrungi tentang space atau science fiction. Jadi masa depan bagi mereka tuh seperti ini, futuristic versi tahun 60-an. Nih kayak gini. Tapi memang si gaya-gaya space look ini pada akhirnya menciptakan satu iconic item, yaitu boots putih ya, high boots tinggi berwarna putih, dan juga kacamata yang menarik, oversized sunglasses. Itu lahir dari gaya space looknya tahun 60-an. Lucu-lucu ya kacamatanya. Kemudian pillbox hat, ini juga bagian dari tren 60-an, di akhir 60-an gitu ya, dari space looknya tren di Inggris. Kemudian di akhir 60-an sebenarnya ditutup dengan hippie, di mana kalangan remaja itu di Amerika itu sudah sangat jengah terhadap wajib militer, terhadap perang, terhadap invasi Amerika kepada Vietnam gitu ya. Pada akhirnya mereka punya subculture baru atau membentuk kelompok baru yang anti terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika, yang kemudian disebut dengan hippie. Hippie ini lanjut sebenarnya nanti di tahun 70-an. Kita lanjut ke part 2 nanti ya. Terima kasih.